Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Masyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin yang saya banggakan. Alhamdulillah di pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam satu majelis yang amat dicintainya, satu majelis di mana saat ini para malaikat tengah mengepakkan sayapnya di atas kita sebagai tanda ridha dan senang dengan apa yang kita kerjakan. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini mendapatkan doanya para malaikat. Amin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan alam kekasih Allah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ada sebuah ungkapan, tidak ada orang baik yang tidak punya masa lalu, sebagaimana tidak ada orang jahat yang tidak punya masa depan. Maksudnya apa? Maksudnya orang baik maupun orang jahat sebenarnya punya kesempatan yang sama untuk kembali kepada Allah, bertobat kepadanya dan melaksanakan hal-hal yang baik. Orang baik dan soleh bukan berarti dia tidak punya masa lalu. Bisa jadi dia diselimuti oleh masa lalunya yang kelam, tapi kemudian Allah memberikannya taufik sehingga dia menjadi orang baik. Sebagaimana orang jahat tidak melulu dia tidak punya kesempatan untuk jadi orang baik. Ada masanya doa-doa terkabul di mana dia mendapatkan hidayah dan petunjuk Allah, kemudian menjadi orang baik. Maka mari kita sama-sama ikuti kajian ini agar kita menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk dihapuskan dosa-dosanya dan menjadi manusia yang lebih baik lagi. Tema kajian kita adalah sungai pencuci dosa. Untuk mempersingkat kalam, kita mulai saja kajian pagi hari ini. Slide-nya sudah Anda siapkan. Bismillah. Sungai-sungai pencuci dosa, Maktabah Abu Abdirrahman As-Sanwani. Maktabah itu artinya perpustakaan, Abu Abdirrahman itu kunyah saya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kita bicara mukadimah sedikit. Kalau kita ngaji bab toharoh, dijelaskan bahwa air merupakan media utama untuk bersuci. Maka bersuci menjadi lebih mudah tatkala persediaan air cukup. Jadi kita orang Melayu, orang Indonesia nggak biasa bersuci dengan selain air ya. Tapi coba Bapak dan Ibu pergi ke Eropa, ke Perancis atau ke Jerman. Pernah nggak Pak, Bu? Pernah belum? Sama, saya juga belum ya. Ya ke Singapura deh yang dekat, pernah nggak? Belum? Sama, saya juga belum ya. Jadi di sana itu kalau kita masuk kamar mandi susah didapatkan toilet yang menyediakan air. Akhirnya pakai apa? Belepotan dah ya. Masya Allah. Nah kalau menggunakan air, apalagi airnya jumlahnya cukup, maka kita nyaman untuk apa? Untuk bersuci. Begitulah tatkala seseorang mandi di sungai dengan debit air yang melimpah, maka tubuh dan pakaian menjadi lebih mudah untuk dibersihkan. Bukan lagi di kolam, bukan di kamar mandi, atau bukan di kubangan air yang jumlahnya terbatas, tapi di sungai yang debit airnya melimpah.
lebih mudah tubuh untuk bersih, begitu juga pakaian kita. Lalu bagaimana pula jika ternyata mandi di sungai itu dilakukan 5 kali sehari? Udah mah mandinya di sungai, airnya melimpah 5 kali sehari. Bayangkan, saya tanya, masih tersisa kotoran nggak di tubuhnya? Masih tidak? Tidak. Ya, karena dia mandi di sungai dengan debit air yang melimpah 5 kali sehari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin khamsa, ma taqulu dzalika yubqi min darani?" Rasulullah pernah bertanya, bagaimana menurut kalian para sahabatku jika seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu rumah kalian, lalu kalian mandi di sungai itu 5 kali sehari, apa masih tersisa kotoran pada tubuhnya? Para sahabat menjawab, tidak akan tersisa kotoran sedikit pun. Beliau bersabda, demikianlah perumpamaan sholat 5 waktu yang dengannya Allah Ta'ala menghapuskan dosa-dosa itu. Jadi dari sholat ke sholat itu bisa menghapuskan dosa, apalagi dikerjakan secara berjamaah di masjid jami, di masjid yang kita cintai ini. Masya Allah, tentu dosa-dosa itu akan hilang dengan sendirinya. Nah, pembahasan kali ini bukan bicara tentang kotoran jasmani, tetapi lebih jauh dari itu, yaitu kotoran rohani. Kalau bersihin kotoran jasmani tinggal mandi pakai sabun, beres. Tapi yang susah bersihin kotoran rohani nih, yang ada di dalam dada, yang menyeliputi hati seorang hamba, yang membuat dia gelap gulita. Maka ini lebih sulit untuk dibersihkan. Maka pada pembahasan kali ini kita akan berbicara tentang sungai-sungai pencuci dosa. Ada 3 sungai pencuci dosa. Kita kutipkan dari kitab Madarijus Salikin, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pernah berkata, "Fali ahli dzunub thalathah anharin udhamin yatatahharuna biha fid dunya, fa illam tafi bi tuhrihim tuhiru fi nahril jahim yaumil qiyamah." Untuk mereka yang bergelimang dosa, kayaknya kita banget ya, bergelimang dosa. Ada 3 sungai besar di alam dunia ini yang dapat menyucikan dosa-dosa tersebut. Jika sungai-sungai ini tidak cukup untuk menyucikan dosa-dosanya, maka orang-orang tadi akan dibersihkan dengan sungai dari neraka jahim pada hari kiamat. Maka nggak ada pilihan buat kita kecuali harus mandi di 3 sungai besar pencuci dosa. Jangan sampai kita mandinya nanti di akhirat, yaitu di neraka jahim. Wal'iyadzubillah, nas'alullah as-salamata wal afiyah. Lalu apa saja 3 sungai pencuci dosa itu? Yang pertama, Nahrut Taubatin Nasuh, yaitu sungai taubatan nasuha. Kita simak firman Allah,
At-Tahrim ayat 8. Wahai orang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Ini perintah Allah, dan hukum asal perintah adalah wajib. Maka bertobat itu wajib. Dengan taubat yang bagaimana? Dengan taubat yang nasuha, taubat yang murni, taubat yang jujur. Nanti dijelaskan tentang 4 syarat taubat. Mudah-mudahan Tuhanmu menutupi kesalahan-kesalahanmu serta memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Kapan itu terjadi? Yakni pada hari Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersamanya. Cahaya mereka memancar dari depan dan dari sisi kanan mereka, seraya mereka pun berdoa, duhai Rabb kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami, sungguh Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ayat ini dengan jelas memerintahkan kita untuk taubat, karena tidak ada manusia yang tidak punya dosa, apalagi al-insan mahalul khattab wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan dosa. Lalu kata Nabi, kullu bani adam khata wa khairul khata'in at-tawwabin. Setiap anak Adam pasti memiliki dosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah sungai besar yang pertama, yaitu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada pintu ampunan melebihi dahsyatnya taubat. Yakni tatkala seorang hamba taba yatubu, artinya kembali kepada Allah, bersimpuh memohon ampunan kepada Allah, karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kita kecuali hanya Allah. Pak, Bu, andai ada seorang hamba datang menghadap Allah dengan membawa dosa sepenuh jagat, banyak dosanya, tapi dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak berbuat syirik, maka Allah akan memberikan dia ampunan sepenuh jagat pula. Bahkan yang lebih dahsyat, dalam sebuah hadis dijelaskan, laulam tudhnibu ladhahaballahu bikum. Seandainya ada seorang hamba tidak punya dosa, sudah habis dosanya, sudah bertobat kepada Allah, selalu berbuat baik, maka Allah akan mewafatkan dia, lalu diganti dengan kaum yang baru yang mereka melakukan dosa lalu bertobat kepada Allah. Ini menunjukkan di dunia ini seolah-olah nggak ada ruang buat orang yang bersih dari dosa. Allah akan segera mewafatkannya. Begitulah yang terjadi dengan guru-guru kita, ya, orang tua kita yang soleh, yang soleha, Allah cepat sekali memanggilnya. Allah sudah rindu dengannya. Jadi buat apa lagi dia hidup di alam dunia kalau udah nggak punya dosa, nggak ada alasan lagi. Maka Allah datangkan kaum yang baru yang mereka berbuat dosa lalu bertobat kepada Allah, menunjukkan pentingnya kita untuk selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting buat kita untuk menjadi hamba-hamba yang bertobat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada malaikat yang ukurannya sangat besar. Bukan Jibril. Ada yang tahu malaikat apa? Malaikat Israfil. Kayaknya udah bawaan trompet melulu begini, ya. Ya, malaikat ini sangat besar. Saking besarnya jarak antara telinga dengan bahunya sejauh perjalanan 700 tahun. Malaikat ini adalah malaikat pemikul arash. Malaikat pemikul arash yang dalam Al-Quranul Karim surah Al-Mu'min ayat ke-7 dan ke-8, nanti dibuka di rumah. Malaikat ini hampir setiap waktu berdoa kepada Allah agar memberikan ampunan kebaikan buat orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Jadi setiap kali kita bertobat kepada Allah, astaghfirullah wa atubu ilaih, aku bertobat kepada Allah, aku memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya. Malaikat pemikul arasy yang besar itu mendoakan juga kepada dirinya. Maka yuk semangat kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita berada di Syahrul Maghfirah, bulannya ampunan Allah ini, bulan Ramadan. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
Ustadz, saya sudah bertobat tapi rasa-rasanya kok nggak yakin diterima. Mungkin belum belajar tentang syarat-syarat dari taubat. Yuk kita bahas sedikit. Ada 4 syarat taubat. Jadi Bapak Ibu, nanti file PDF dari materi ini bisa dimiliki ya, nggak perlu dicatat di handphone. Nanti PDF-nya dibagikan insya Allah ya. Jadi cukup perhatikan saja. Taubat nasuha wajib memenuhi 4 syarat taubat sebagai berikut. Yang pertama, at-tark, yaitu at-tarku minadz-dzunub, yaitu meninggalkan dosa tersebut. Jadi orang mengaku bertobat kepada Allah, langsung jauhi dosanya, Pak. Jangan nyerempet lagi. Iya, bertobat dari rokok misalnya, punten misalnya. Ya jangan ngerokok lagi. Bertobat dari riba, ya jangan bergaul dengan riba lagi. Begitu ya. Jadi langsung jauhi dosanya. Siapa orang mengaku bertobat kepada Allah tapi setiap hari masih bergelimang dalam dosa tersebut, syarat tobat yang pertama gagal. At-tarku minadz-dzunub. Yang kedua, an-nadam, yaitu menyesal dengan penyesalan yang mendalam. Masya Allah, saking dalamnya dia menyesal sampai-sampai kalau dia ingat dosa itu dia merasa jijik karenanya. Karena itulah diantara bentuk hukuman buat orang-orang yang berdosa adalah dia tidak merasa jijik dengan dosanya. Itu hukuman dari Allah. Kita pernah melakukan dosa nih, kejahatan, keburukan, lalu kita merasa nyaman saja dengan dosa itu. Nanti juga ada masanya untuk bertobat. Nanti ada masanya saya tua kemudian saya bertobat. Nanti Ustadz tobat Pak kalau sudah pensiun, sekarang mah masih sibuk. Nanti Ustadz kalau sudah nggak ada kegiatan lagi, banyak di rumah waktunya, baru saya bertobat. Dia pikir dia masih akan hidup sampai masa tua. Yang kedua, kalaupun dia masih hidup sampai masa tua, dia pikir dia dapat hidayah untuk bertobat kepada Allah. Maka jangan pernah menunda tobat, lalu menyesali dosa-dosa yang pernah dikerjakan. Yang ketiga, al-azam. Apa al-azam? Bertekad kuat untuk tidak mengulangi dosa yang sama. Punya tekad yang kuat, ditanamkan di dalam hati, saya tidak akan pernah lagi melakukan dosa tersebut. Saya tidak mau terjerumus di lubang yang sama, jatuh 2 kali di lubang tersebut. Maka dia harus punya perasaan tekad kuat untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Makanya kalau kita pernah berbuat dosa lalu bertobat kepada Allah, jangan dikenang-kenang ya, jangan diingat-ingat lagi. Bahkan ada sebagian orang sudah bertobat bangga dengan masa lalunya yang kelam. Dulu tuh gue preman di situ, nggak ada yang bisa ngalahin gue gitu kan. Diingat-ingat, siapa si fulana, dulu mah mainannya gue itu, Masya Allah. Ini jangan diingat-ingat lagi dosanya itu, jangan disebut-sebut lagi. Apalagi suami dan istri sudah membina mahligai rumah tangga, masa lalu tinggalkan. Jangan dibicarakan lagi. Ya jangan dibicarakan lagi, karena ini akan menyebabkan syarat taubat yang ketiga gagal. Yang keempat, ini yang sulit, al-isti'adah. Kalau dosa kita kepada Allah, syarat taubat yang pertama, kedua, ketiga cukup. Tapi kalau kita dosanya terhadap sesama manusia, isti'adah, kembalikan hak yang kita ambil. Contoh, pernah ngambil barang milik orang lain, tobatnya nggak akan diterima tuh, walaupun sudah ditinggalkan, walaupun sudah menyesal, walaupun sudah berazam, tanpa mengembalikan barang itu kepada pemiliknya. Cuma masalahnya, iya kalau bentuk dosanya barang. Bagaimana kalau bentuk dosanya berupa ghibah, ngomongin orang lain? Coba bagaimana cara mengembalikannya? Apa kita datengin orang itu, maaf ya dulu saya pernah gibahin kamu, marah nggak dia? Marah, jadinya ribut. Ini agak susah nih ya kalau dosanya dalam bentuk-bentuk seperti ini. Ya ada karyawan di kantor
Dulunya bosnya baik, suka kasih kasbon segala macam, suka kasih bonus. Satu hari bosnya diganti sama orang keturunan Arab, punten ya. Lalu kemudian terjadilah yang terjadi. Apa itu? Mulai sulit katanya minjem uang di kantor, susah kasbon Ustadz. Begitu bosnya diganti jadi orang Arab, dia pun keluar ucapan dari mulutnya. Apa ucapannya? Dasar orang Arab. Maksudnya apa? Orang Arab itu bakhil, pelit, kikir, buntut kasiran katanya. Susah lagi kasbon. Coba perhatikan, ini ucapan sederhana, tetapi dia sudah mentakyin, sudah memvonis semua orang Arab orang yang pelit. Bukan cuma bosnya saja yang dia bicarakan, kaum dari bos itu yang semuanya orang Arab juga dikatakan sebagai orang yang bakhil. Yang kayak gini gimana minta maafnya? Harus minta maaf kepada seluruh orang Arab. Dari orang Arab pertama, siapa orang Arab pertama? Siapa? Nabi siapa? Nabi? Bukan. Nabi siapa? Nabi Ismail alaihissalam. Harus minta maaf kepada keturunannya juga, kepada Rasulullah, para sahabatnya, dan semua orang-orang Arab yang tersebar di Yaman, di Brunei, di Indonesia, di gang-gang sempit Thailand. Semua orang Arab harus dia minta maaf. Bagaimana coba caranya? Susah kalau dosanya terkait dengan hak yang diambil berupa apa? Berupa vonis terhadap orang lain. Begitu ya. Jadi jauhi nih dosa yang berbahaya itu, dosa terkait dengan lisan. Pernah nggak kita ngomong begini? Dasar orang Madura gitu ya, dasar orang Betawi misalnya ya. Masya Allah, ini klaim vonis terhadap keseluruhan dari kaum itu, dan ini berbahaya. Mungkin ada pertanyaan, Ustadz, kalau saya gibahin orang dulu, cara bertobatnya bagaimana dong Ustadz? Kan katanya kalau minta maaf langsung bisa bikin ribut. Cara bertobatnya memang agak ribet. Di antara bentuk bertobat misalnya begini, seseorang pernah ngomongin orang lain di satu tempat, misalnya di tempat warung bakso, misalnya ngomongin si fulan atau si fulana. Bagaimana cara bertobatnya? Cara bertobatnya misalnya orang itu yang lagi makan bakso lagi ngomongin orang lima orang ya, lalu ngomongin si fulana. Maka cara bertobat yang terbaik adalah selain memintakan ampunan buat orang yang diomongi adalah apa? Dia harus balik lagi ke warung bakso itu lima-limanya, kemudian ganti membicarakan apa? Kebaikan dari si fulanah tadi. Repot gak? Repot. Nah sekarang bagaimana kalau makan baksonya di Surabaya, balik lagi ke sana kan susah. Lalu dua orang sudah meninggal misalnya, repot. Makanya hati-hati dengan dosa yang terkait dengan hak orang lain yang kita ambil. Ya, sungai besar yang kedua adalah Nahrul Hasanat, sungai amal kebaikan. Maksudnya apa? Nahrul Hasanat al-mustaghriqatu lil auzari muhitatu biha. Amal-amal kebaikan yang akan menenggelamkan dosa yang mengelilingi para pelakunya. Jadi banyak beramal, amal kebaikan, maka dia akan menenggelamkan dosa. Kita lihat firman Allah, wa aqimis salata tarafayin nahar wa zulfan minal lail innal hasanat yudhibnas sayyiat dzalika dzikra lidzakirin. Dirikan salat pada kedua tepi siang dan bagian permulaan malam. Sungguh, ini kalimatnya perhatikan, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan perbuatan-perbuatan buruk. Jadi intinya banyak berbuat baik, maka perbuatan buruk akan tenggelam karenanya. Kalau kita termasuk orang-orang yang jarang bertobat, maka banyaklah berbuat baik, karena perbuatan baik kita akan menenggelamkan dosa-dosa yang kita kerjakan. Apalagi kita di bulan apa nih? Di bulan Ramadan, yang kata Imam Az-Zuhri rahimahullah, satu kali kita membaca tasbih subhanallah itu sama dengan 1000 kali kita membaca tasbih di luar Ramadan. Perbanyak kebaikan di bulan Ramadan ini. Sedekahnya, baca Qur'annya, nanti itu zakatul fitrinya, lalu i'tikafnya, subhanallah.
Perbanyak kebaikan di bulan Ramadan, di mana amal soleh yang dikerjakan dilipat gandakan pahalanya. Lalu sama dari Abu Dzar dan Mu'adz radhiyallahu anhuma, Rasulullah pernah bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha, iringi keburukan dengan kebaikan yang akan menghapuskan keburukan itu. Jadi otomatis keburukan hilang apabila kita banyak berbuat baik dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Inilah sungai besar yang kedua, yakni kita banyak mengerjakan amal soleh di alam dunia ini. Maka apabila seorang hamba bermandikan dengan amal solehnya, otomatis dosa-dosanya tercuci bersih. Dan ada satu amal soleh yang pengaruh pahalanya begitu besar, ya, yaitu akhlak yang baik. Ini pahalanya luar biasa. Kita lihat penjelasannya. Kalau sholat, baca Quran, sedekah, ya ada pahala yang besar. Tetapi ada satu perbuatan yang dikerjakan timbangannya berat di yaumil qiyamah. Rasulullah bersabda, ma min syai'in athqalu fil mizani min husnil khuluq. Tidak ada yang lebih berat dalam timbangan di al-mizan nanti. Jadi nanti kan di akhirat ada mizan, ya, ada timbangan. Amal baik, amal buruk ditimbang. Tidak ada amal yang paling berat timbangannya kecuali akhlak yang baik. Pak, kenapa bisa demikian? Kenapa akhlak yang baik berat timbangannya? Karena akhlak ini ada di semua sisi amal soleh kita. Kita mungkin boleh sholat, tapi kalau sholatnya nggak pakai akhlak, pahalanya nggak besar. Kita mungkin boleh sedekah, tapi kalau sedekahnya nggak pakai adab, pahalanya nggak besar. Makanya akhlak, adab ada di setiap sisi dari amal soleh kita. Walaupun itu amal wajib, tapi kalau tidak dikerjakan dengan adab, dengan akhlak, maka nilainya menjadi kecil. Contoh, dia pergi haji, biayanya besar, tapi dengan cara merampas hak orang lain, mencuri, korupsi misalnya, maka pahalanya tidak besar. Harus pakai adab cari uangnya juga, muamalahnya pun harus pakai akhlak. Inilah akhlak, dia ada di setiap sendi dari perbuatan amal soleh kita. Makanya dia paling berat timbangannya, paling memiliki bobot paling banyak kelak di yaumil qiyamah. Lalu beliau juga mengabarkan, ini hadisnya agak panjang, bahwa beliau menjamin surga, di tepian surga bagi orang-orang yang meninggalkan debat meskipun benar. Hari ini semua orang ingin berdebat, ingin tampil, ingin update status, begitu ya, Masya Allah. Padahal nggak perlu amat dia komenin semua. Allah, Rasulullah akan menjamin surga di tepian bagi orang-orang yang meninggalkan debat meskipun benar. Yang kedua, meninggalkan dusta meskipun sedang bercanda. Kalau lagi bercanda, Masya Allah, yang bohong-bohong dia kemukakan supaya orang lain tertawa. Kalau ditinggalkan meskipun sedang bercanda perkataan dusta ini, maka akan dijamin surga di bagian pertengahannya. Tetapi yang dahsyat, wa bi baitin fil a'lal jannah liman hasana khuluqah, aku menjamin surga yang tertinggi buat orang-orang yang berakhlak baik. Masya Allah. Jadi jaminan surganya bukan di tepian lagi, bukan di tengah lagi, tapi di surga yang tertinggi. Ini karena waktunya agak mepet, saya percepat ya penjelasannya. Kita masuk bagian ketiga. Nahrul Masaib, sungai musibah. Apa maksudnya? Nahrul Masaibul Azimatul Mukaffirah, musibah besar yang melanda seorang hamba yang menjadi kafarat atau penghapus dosa baginya. Allah Ta'ala berfirman, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir.
dan apapun musibah yang menimpamu itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Maka berpikirlah bahwa musibah yang menimpa kita, apapun bentuknya, itu tidak terjadi karena dosa-dosa kita. Jangan pernah menunjuk ke langit, nyalahin Allah, ya Allah kenapa musibah begitu berat menimpaku. Sesungguhnya tidak terjadi musibah atas hamba kecuali karena dosa yang dikerjakannya. Terpleset di kamar mandi, dompet hilang, handphone rusak, kerudung kesayangan lupa nyetrikanya, kelamaan jadi belang misalnya, ya itu kan musibah juga. Belum lagi sakit, wabah tuh kemarin, Allah karim. Ya itu semua terjadi karena dosa-dosa kita. Tetapi jangan khawatir. Rasulullah SAW bersabda, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hamin wala haznin wala adha wala ghammin hatta syaukati yushaquha illa kaffarallahu biha min khatayahu." Tidaklah seorang muslim tertimpa kelelahan, capek. Ini Ramadan luar biasa ya. Kerja juga, cari nafkah juga, puasa juga. Ibu-ibu jadi gojek juga, masak juga, nyuci juga, puasa juga. Lelah. Lalu apalagi penyakit, Masya Allah. Kalau ada saatnya sehat, pasti ada saatnya sakit. Ya, apalagi kekhawatiran, apalagi kesedihan, gangguan, kesusahan, sampai duri yang melukai kaki, duri kecil. Kecuali itu semua menjadi asbab Allah Ta'ala menghapus kesalahan-kesalahannya. Jadi jangan sedih tatkala mendapat musibah. Ya karena itu bagian dari rencana Allah. Untuk apa? Untuk membersihkan dosa-dosa kita. Maka selalulah berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah paradigma yang baik. Jadi kita menunjuk kepada diri kita bahwa kesalahan tidak terjadi, musibah tidak terjadi kecuali karena kesalahan dan dosa-dosa kita. Buat orang yang hari ini kehilangan barangnya, bahkan kehilangan organ tubuhnya karena penyakit, kehilangan orang-orang yang dicintai karena diambil oleh Allah, maka perhatikan dengan baik. Ada sebuah ungkapan yang indah, al-masaibu alamatu hubbun minallah. Musibah itu adalah tanda cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi disebutkan, kalau saya boleh mengutipkan perkataan ulama di sini, li'annal insan 'inda hululil musibah lahu arba'a halat. Manusia itu ketika mendapat musibah terbagi menjadi 4 keadaan. Apa saja? Yang pertama, ada orang dapat musibah dia jazi. Apa jazi? Marah, ngambek. Dapat musibah marah kepada Allah, bukannya dapat pahala malah dapat dosa. Ada lagi level yang lebih baik, yaitu sabir. Apa sabir? Bersabar, menahan diri dari membalas. Bersabar itu enggak berarti hatinya tulus, ikhlas, ridho, enggak. Bersabar itu kita masih gondok, masih marah, masih kesel, tapi dia menahan diri dari membalas. Itu sudah sabar. Maka dia berada dalam kondisi yang lebih baik daripada jazi, daripada marah. Tapi ada yang lebih tinggi, yaitu radhi. Apa radhi? Ridho, nerima. Dan mau apa lagi? 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi sudah dicatat musibah atas dirinya. Kehilangan orang-orang yang dicintai, kehilangan harta, kehilangan jabatan, atau apapun bentuknya. Maka itu bagian dari rencana Allah yang indah buat kita. Maka terima saja, ridho saja. Ini lebih tinggi dibandingkan sekedar sabar. Walaupun sabar sudah tinggi banget sebenarnya. Lalu yang paling tinggi, dapat musibah kemudian dia bersikap syakir. Apa syakir? Bersyukur. Subhanallah. Berterima kasih kepada Allah. Thank you Allah sudah dikasih musibah. Saya punya sahabat hilir mudik biasa di YouTube.
itu kalau setiap kali dia dapat musibah, dia berpikirnya apa? Kira-kira Allah mau kasih nikmat apa lagi ke saya? Jadi berpikirnya positif. Subhanallah, bisa nggak kita kayak begini? Ini memang berat. Berterima kasih atas musibah yang telah diberikan kepada kita. Mungkin kehidupan kita, pengalaman hidup kita selama ini sudah membuktikannya ya. Betapa musibah demi musibah yang kita alami di masa lalu menjadi bagian dari penguat kita hari ini. Betul? Kita menjadi lebih dewasa, menjadi lebih waspada, menjadi punya pengalaman untuk tidak jatuh di kesalahan yang sama. Kita menjadi kuat dengan musibah itu. Maka pada level ini yang paling tinggi, berterima kasih atas musibah yang melanda. Iya. Baik, ini kita lewat saja. Satu saja nih, mayyuridillahu bihi khairan yusib minhu. Siapa yang Allah kehendaki untuk mendapat kebaikan, maka Allah akan mengujinya. Terakhir, ya, ada kalam tanbih dari penulis kitab ini, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Fa idza aradallahu bi'abdihi khaira adkhalahu ahada hadhihi al-anhar ats-tsalatsah. Fa warada al-qiyamah tayyiban tahiran falam yahtaj ila at-tathhirir rabi'. Jika Allah menghendaki kebaikan terlimpah atas hamba, maka Allah akan memasukkan dia kepada satu dari sungai pencuci dosa yang 3 tadi. Maka dia di akhirat akan datang dalam keadaan bersih lagi baik dan tidak dicelupkan ke sungai jenis yang keempat, yaitu neraka jahim. Maka inilah sungai pencuci dosa. Yang pertama apa tadi Bapak Ibu semua? Apa yang pertama? Sungai taubatan nasuha. Yang kedua, amal kebaikan yang banyak. Yang ketiga, sungai musibah yang datang melanda. Mudah-mudahan kita semua dipilih oleh Allah untuk dihapuskan dosa-dosanya dengan kita mandi di sungai-sungai pencuci dosa yang ada di alam dunia ini, sehingga kita semua nih yang hadir di sini, yang ridho dengan penjelasan ini, mudah-mudahan tidak dicuci tubuh dan raganya kelak di akhirat di neraka jahim. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagaimana zikir yang biasa kita baca di pagi dan sore, Allahumma ajirna minan nar. Berapa kali dibaca? 7 kali, pagi dan petang. Baik Bapak Ibu semua, itu yang bisa saya sampaikan. Sisa waktu yang ada, ini sampai syuruk kan ya? Sampai syuruk ya. Mau tanya jawab atau tutup aja langsung? Ada yang ingin bertanya silakan, barangkali. Ada? Hari ini nggak ada sarapan kan? Nggak ada ya, Masya Allah. Baik, kalau tidak ada ya. Kalau tidak ya ada. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya Pak Ustadz, saya agak bingung. Tadi Pak Ustadz menjelaskan bahwa musibah yang terjadi pada kita karena kesalahan kita. Iya. Tapi tadi juga dijelaskan bahwa musibah yang terjadi pada kita sudah Allah gariskan 50.000 tahun yang lalu. Iya. Itu hubungan keduanya gimana? Bagaimana gitu ya? Baik, Terima kasih. alhamdulillah. Assalamualaikum. Ya, ini pertanyaan yang luar biasa ya. Setiap musibah yang melanda kita tidak terjadi kecuali karena dosa-dosa kita. Tetapi tadi dikatakan bahwa semua itu sudah tercatat takdirnya, betul? Maka kita di sini bicara takdir. Makanya di rukun iman yang ke-6 ada keyakinan yang harus kita yakini, yaitu wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman terhadap takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Maka ini kewajiban kita untuk mengimaninya. Dan tatkala seorang hamba mengimani takdirnya, maka dia menjadi tenang dalam hidupnya. Tetapi itulah bagian dari cara Allah. Kita semua nih takdirnya sudah ditetapkan. Termasuk takdir jadi orang kaya atau takdir jadi orang miskin. Takdir pergi ke masjid atau pergi ke diskotik. Takdir untuk berbuat amal baik atau berbuat amal buruk, semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Tetapi perkara yang paling penting adalah tidak ada satupun dari manusia yang mengetahui takdirnya, betul? Nggak ada. Jadi jangan bicarakan itu semua dulu. Tugas kita hari ini adalah beramal soleh sebanyak-banyaknya, karena kita itu akan didekatkan dengan takdir kita.
Kalau amal soleh kita kerjakan, maka kita sedang didekatkan menuju surga. Kalau amal buruk dikerjakan seseorang, orang itu sedang didekatkan menuju neraka. Kan ayatnya sama-sama kita hafal. Sabbihisma rabbikal a'la. Lalu alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Coba. Maha suci Allah ya, yang maha tinggi. Lalu apa lagi? Sabbihisma rabbikal alladzi khalaqa fasawwa. Dialah Allah yang menciptakan lagi memberikan sebaik-baik bentuk dari ciptaannya. Walladzi qaddara fahada. Dialah Allah yang menetapkan qadar, takdir, kadarnya. Fahada, lalu memberi petunjuk untuk mendekati kadar itu. Paham? Jadi kita semua sekarang ini sedang berjalan menuju takdir kita, tapi kita nggak tahu takdirnya apa. Yang ada di depan kita pilihan untuk amal soleh. Betul? Mau amal baik atau amal buruk. Kita nggak terkekang oleh takdir kok, walau takdir ini sudah ditetapkan. Betul? Apa kita hari ini, saya nggak bisa ke masjid nih, lagi ditakdirkan, males. Nggak boleh. Ya, nggak bisa begitu. Karena dia bebas menentukan pilihan, diberikan yurid, diberikan kehendak, diberikan kemampuan untuk beramal soleh, sebagaimana dia diberikan kesempatan untuk beramal buruk. Tetapi ya, kehendak kita tidak akan terjadi tanpa kehendak Allah, dan itu bisa kita nyatakan setelah perbuatannya terjadi. Ya, jangan bilang kita hari ini dikekang oleh takdir. Kalau kita hari miskin itu hari ini miskin karena kitanya aja yang malas. Ya, jangan nyalahin takdir. Masya Allah. Karena seseorang sudah ditetapkan takdirnya, lalu diberi petunjuk untuk didekatkan dengan takdir itu. Makanya amal soleh kita ini mencerminkan keadaan kita nanti di akhirat. Betul? Jadi kata poin inti dari takdir adalah tetaplah beramal soleh, karena seseorang akan didekatkan kepada takdirnya lewat amal tersebut. Wallahu alam. Itu intinya. Ya bunda, mudah-mudahan bisa dipahami. Ini agak filosofis kalau bicara takdir. Saya buat yang ringan. Barangkali ada lagi yang lain. Satu lagi kesempatan, bapak-bapak mungkin sudah paham ya. Baik, kalau sudah paham kita cukupkan sampai di sini karena sudah syuruk. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tutup yuk sama-sama dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.